Huda tiba-tiba mendapatkan informasi mengenai perselingkuhan sang istri dari sang ibu yang dia dengar dari tetangga-tetangga lain. Yang mana tetangganya ini mengatakan mereka sempat melihat Vanda tengah berduaan dengan kekasih gelapnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang wanita yang mengalami akhir hidup yang begitu tragis. Wanita ini harus meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Si suami ini merasa sakit hati. Wanita yang merupakan istrinya ini berselingkuh di belakangnya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, teka-teki wanita pedagang minuman di kawasan Wage, Taman Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku merupakan suami korban yang nekat istrinya karena cemburu dan korban telah selingkuh dengan pria lain. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Sidoarjo, Jawa Timur hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Miftahul Huda atau yang akrab disapa dengan nama Huda. Usianya 34 tahun. Dan istrinya bernama Vanda Kusriawan atau yang akrab disapa dengan nama Vanda. Usianya 4 tahun lebih muda dari Huda, yaitu 30 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan keduanya diketahui sudah menikah selama 4 tahun. Namun selama 4 tahun menikah, mereka tidak diketahui apakah sudah dikaruniai anak atau belum. Karena tidak ada media yang memberitakan soal ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, sang suami tidak diketahui pekerjaan apa yang sebenarnya digeluti. Namun diketahui Vanda sang istri memiliki sebuah warung es teh. Sehari-hari Vanda menjual es teh yang dimana stan warung es tehnya itu berada di halaman minimarket yang berada di Jalan Taruna, Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan uang dari hasil penjualan es teh sehari-harinya dia gunakan untuk membantu menghidupi keluarga mereka. Lalu sobat, sama seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya, keduanya juga sudah mengalami pasang surut hubungan. Terkadang mereka harmonis, tapi bisa juga mengalami masalah yang membuat mereka kerap berselisih paham dan juga bertengkar. Namun seiring berjalannya waktu, semakin lama hubungan rumah tangga mereka terjalin, rupanya perasaan cinta yang menjadi landasan untuk mereka hidup bersama mulai memudar. Entah apa alasannya, rumah tangga mereka mulai terasa sangat hambar. Hal itu dirasakan kuat oleh Vanda yang mulai merasa bosan dengan kehidupan rumah tangga bersama dengan Huda. Meski sebenarnya Vanda juga sudah berusaha untuk tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka, namun rasanya tetap sama. Hambar dan kesepian. Hingga di tengah-tengah rasa sepinya itu, Vanda jadi menanggapi pria-pria yang tertarik kepadanya. Dan Vanda pun akhirnya menjalani hubungan gelap di belakang Huda. Diketahui Vanda sempat berganti-ganti pasangan. Dia berpacaran dengan berbeda-beda pria. Sampai akhirnya dia bertemu dengan pria yang kini mengisi hatinya. Namun mengenai identitas pria-pria tersebut maupun kekasih Vanda yang terakhir, tidak disebutkan di media manapun dan juga tidak ada cerita yang jelas bagaimana caranya Vanda bisa berselingkuh dan bertemu dengan pria-pria tersebut. Namun, untuk pria yang terakhir kali menjadi pacarnya, setelah dia mengenal pria itu, hidup Vanda terasa lebih berwarna. Vanda merasa bersama kekasih gelapnya yang baru ini, mereka sama-sama dimabuk dengan cinta. Mereka diam-diam di belakang Huda, sering bertemu dan menghabiskan waktu berdua. Meskipun Vanda menyadari jika apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang salah, namun dalam benak hatinya, Vanda juga merasa bahagia dengan kekasih gelapnya tersebut yang begitu sayang kepada dia. Vanda pun akhirnya dilanda kebimbangan
harus memilih kekasih gelapnya ini atau justru mempertahankan hubungan pernikahannya dengan sang suami. Hingga pada akhirnya, setiap permasalahan pelik dalam rumah tangganya bersama Huda membuat dia semakin sadar dan semakin yakin untuk memilih melanjutkan hubungan gelapnya dengan sang kekasih. Lalu sementara itu, mengenai perselingkuhan Vanda, Huda sang suami sebenarnya sudah lama curiga. Gerak-gerik sang istri yang suka senyum-senyum sendiri saat bermain handphone, termasuk menyadari jika istrinya suka diam-diam pergi keluar rumah tanpa izin, dan sekalinya izin dengan berdalih urusan rumah tangga. Entah mengapa, itu terasa sangat mencurigakan bagi Huda. Meskipun begitu, Huda masih mencoba untuk menaruh kepercayaan kepada sang istri. Namun pada suatu hari, seperti petir menyambar di siang bolong, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 18.30, Huda tiba-tiba mendapatkan informasi mengenai perselingkuhan sang istri dari sang ibu yang dia dengar dari tetangga-tetangga lain, yang mana tetangganya ini mengatakan mereka sempat melihat Vanda tengah berduaan dengan kekasih gelapnya. Yang memang pada siang hari itu, di rumah yang ditempati oleh Huda dan Vanda, sekitar pukul 1.30, saat tidak ada orang di rumah, Vanda ternyata memanfaatkan situasi tersebut untuk mengajak kekasihnya mampir ke rumah mereka dan menghabiskan waktu berdua pada dini hari tersebut. Meski Vanda sudah berhati-hati agar aksinya tidak ketahuan, ternyata ada yang menyaksikan dan memergoki bahwa dia memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah. Orang tersebut adalah tetangganya yang berinisial KR. KR yang melihat Vanda masuk ke dalam rumah bersama pria asing, lalu melaporkan kepada ibunya Huda alias mertua dari Vanda sendiri. Dan ibunya Huda tersebut yang mendapatkan laporan dari KR langsung mengadukannya kepada Huda. Dan Huda yang mendengar kabar mengenai perselingkuhan sang istri benar-benar merasa kecewa. Huda merasa hidupnya sudah tidak berarti karena orang yang sangat dia cintai malah mendua di belakangnya. Huda yang kecewa pun kemudian meminta kepastian kepada Vanda mengenai kesaksian tetangganya tersebut. Apakah benar dia berselingkuh atau tidak? Dan dengan emosi yang meluap-luap, Huda pun bertanya kepada Vanda kurang lebih begini. Apa benar kamu selingkuh? Coba jawab. Wajah Vanda di saat itu pucat pasi, saking paniknya karena rupanya aksi perselingkuhannya sudah sampai di telinga sang suami. Sambil menunduk menyesal, Vanda sejenak terdiam. Dia serba salah. Jika berbohong, aksinya sudah ketahuan, namun jika dia jujur, entah apa konsekuensinya nanti. Meski begitu, Vanda juga jadi memikirkan mengenai kehidupannya di masa depan. Vanda merasa jika dia tidak bisa lagi harus hidup dalam waktu yang lama bersama dengan Huda sang suami karena merasa tidak bahagia. Ditambah juga Vanda sudah sangat mencintai kekasih gelapnya. Sehingga di dalam keadaan yang cukup rumit di saat itu, Vanda membuat keputusan untuk mengakui perselingkuhannya. Dia mengatakan, "Iya mas, aku selingkuh. Maaf ya." Kurang lebih begitulah kata Vanda sambil menunduk menyesal dan nada yang begitu santai. Mendengar pernyataan Vanda yang membenarkan bahwa dia telah berselingkuh, Huda benar-benar merasa sedih dan kecewa. Dadanya terasa remuk mengetahui istri tercinta telah mengkhianati janji suci pernikahan mereka. Benar-benar tega ya kamu? Emangnya aku salah apa? Aku kurang apa? Kurang lebih begitulah tanya Huda yang kecewa terhadap sang istri. Mendengar pertanyaan suaminya, Vanda pun menimpali dengan emosi yang memuncak. Seolah inilah saatnya menjawab semua tanda tanya Huda yang sudah dia simpan di dalam hatinya selama ini. Dia mengutarakan isi hatinya, mengatakan bahwa dia tidak bahagia bersama Huda dan terasa hidupnya begitu-begitu saja. Dan dia justru bahagia dengan pria lain. Pada akhirnya mereka pun terlibat cekcok yang panas, dan di tengah cekcok mereka tersebut, Huda yang naik pitam kemudian menampar Vanda dan mengusir istrinya tersebut dari rumah dengan penuh emosi yang meningkat serta isak tangis. Kurang lebih Huda berkata seperti ini, "Udah, pergi sana kamu, cabut dari rumah saya." Vanda yang diusir oleh Huda kemudian langsung pergi meninggalkan rumah. Sementara Huda yang sudah mendengar pernyataan dari sang istri mengenai perselingkuhannya merasa entah di saat itu dia belum puas mengorek luka kekecewaan, sehingga dia menanyakan pada sang ibu mengenai siapa tetangga yang melihat Vanda berselingkuh. Dan dijawablah oleh sang ibu, dia mendapatkan cerita itu dari seorang tetangga yang berinisial KR. Pada Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024, Huda pun mendatangi tetangganya itu, yaitu KR yang merupakan saksi perselingkuhan. Saat itu KR langsung dimintai penjelasan mengenai kesaksiannya. KR pun menjelaskan
bahwa dia melihat Vanda memasukkan pria lain ke dalam rumah itu di hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 1:30 dini hari. Setelah Huda mendengar penjelasan dari tetangganya itu, Huda yang kecewa pun kemudian memutuskan untuk menggugat cerai istrinya. Huda yang emosi pada hari itu juga menuju ke kantor pengadilan agama untuk menggugat cerai sang istri. Singkat cerita, setelah menggugat cerai, beberapa waktu pun berlalu sambil mengurusi perceraian. Huda yang ternyata masih emosi dan dendam ingin melihat bagaimana rupa dari selingkuhan sang istri yang membuat istrinya memilih untuk menjalin hubungan dengan pria itu. Di saat itu Huda pun menghubungi Vanda untuk minta dipertemukan dengan pria selingkuhannya. Di sisi lain, Vanda yang kesal karena Huda terus mengusik hidupnya dengan mengirimkan pesan terus-menerus. Dia di saat itu berniat ingin membohongi Huda. Vanda di saat itu mengirimkan lokasi terkininya kepada Huda yang sedang berada di stan warung es tehnya. Padahal di sana sedang tidak ada pacar gelapnya tersebut. Hanya saja Vanda kesal karena Huda terus mengusiknya dengan mengirim pesan. Sementara Huda yang mendapatkan balasan pesan dari Vanda langsung tancap gas dengan motornya. Dan tidak membutuhkan waktu lama, Huda pun sampai di lokasi tempat Vanda berada. Tepat di pukul 1 siang, Huda pun tiba di halaman minimarket yang ada di Jalan Taruna, Desa Wagi, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian dia memarkirkan sepeda motornya tepat di depan stan warung es teh milik Vanda. Setelah memarkirkan sepeda motornya di sana, Huda pun mendatangi Vanda yang berada di dalam stan warung es teh. Saat itu diketahui sedang tidak ada pembeli dan Huda memanfaatkan suasana sepi tersebut untuk menghampiri Vanda dengan emosinya yang meluap-luap. Namun Huda yang sudah siap bertemu dengan selingkuhan Vanda tersebut malah merasa bingung karena di sana ternyata tidak ada siapa-siapa, hanya ada Vanda sendirian. Saat itu Huda bertanya, "Mana selingkuhanmu?" tanya Huda dengan emosi. Dan dijawablah dengan enteng oleh Vanda kurang lebih seperti ini, "Gak ada, orang gak ada dia di sini, aku lagi kerja." Dan di saat itu ternyata Vanda berbohong dan Huda merasa sangat kesal. Pertemuan mereka pun berujung pada pertengkaran. Huda yang masih belum puas dengan jawaban Vanda mencoba untuk melihat sendiri tampang pria selingkuhan istrinya itu melalui handphone Vanda. Namun saat dia mencoba ingin merebut handphone dari genggaman Vanda, Vanda pun mencoba menghalanginya. Yang mana hal tersebut membuat Huda menjadi sangat kesal. Huda yang tidak menyerah pun mencoba untuk terus merebut handphone dari genggaman Vanda. Hingga pada akhirnya, Vanda menyerah dan menunjukkan aplikasi WhatsApp-nya kepada Huda. Disitulah Huda melihat pesan romantis antara Vanda dan kekasihnya. Melihat chat romantis tersebut, Huda benar-benar sedih, kecewa, dan naik pitam. Dan saat memperhatikan lebih dalam, rupanya terdapat pesan dari beberapa pria juga, termasuk foto Vanda yang berduaan dengan pria yang asing bagi Huda. Huda yang kesal pun menanyakan kepada Vanda mengenai foto yang lain ini. "Ini foto siapa?" Vanda pun berdalih dengan menjawab, kurang lebih seperti ini, "Itu mantan pacar aku." Huda yang mengetahui bahwa ternyata selama menikah dengannya, Vanda sudah menjalin hubungan dengan beberapa pria sebelumnya. Dia benar-benar tidak bisa lagi menahan emosi. Dia merasa dikhianati, harga dirinya diinjak-injak. Huda yang benar-benar naik pitam pun jadi gelap mata dan berencana untuk menghabisi nyawa sang istri. Di tengah emosinya tersebut, Huda kembali pulang ke rumah. Huda yang kalut, dia menyampaikan rencana kejinya tersebut kepada sang ibu. Dan apa yang diceritakan oleh Huda kepada sang ibu? Ibunya di saat itu langsung berteriak. Dia melarang, dia meminta Huda untuk tenang dan sabar, jangan sampai terbawa godaan setan. Namun larangan dari sang ibu ternyata tidak diindahkan oleh Huda. Huda justru semakin kesetanan. Dia malah menyiapkan sebilah pisau sepanjang 30 cm dan menyimpannya di jok motor sebelum kembali berangkat ke stan warung es milik Vanda. Singkat cerita, selang 1,5 jam pada pukul 14.30, Huda akhirnya kembali di stan warung es teh milik Vanda. Huda di saat itu langsung memarkirkan motor, membuka jok bagasi motor, dan langsung mengambil pisaunya tadi. Tak menunggu waktu lama, Huda yang sudah kesetanan langsung menghampiri Vanda, langsung menikamkan pisau tersebut ke bagian punggung Vanda yang seketika merobek punggung Vanda dan mengalirkan cairan merah yang begitu banyak. Vanda yang terkejut karena mendapatkan serangan tiba-tiba di saat itu berusaha minta tolong dan melawan di tengah rasa sakit di punggungnya akibat tikaman pisau dari Huda. Dan karena Vanda yang terus melawan, Huda pun kembali menikamkan pisau tersebut ke arah tubuh Vanda yang kemudian dilanjutkan ke bagian dada sebanyak berkali-kali, totalnya sampai 12 tikaman.
Cairan merah menyembur deras dari luka lebar di tubuh Vanda, sampai Vanda yang tidak kuat akhirnya jatuh tidak berdaya, berlumuran cairan merah. Orang-orang sekitar yang menyaksikan aksi tersebut berteriak histeris, berusaha ingin menolong Vanda. Namun, apa boleh buat, Vanda sudah sekarat. Dia pun akhirnya tewas bersimbah cairan merah akibat perbuatan sang suami. Melihat Vanda yang sudah tidak berdaya, Huda lantas pergi begitu saja. Dia langsung melarikan diri ke arah rumahnya di wilayah Sedati Sidoarjo. Sementara orang-orang sekitar langsung berupaya menolong Vanda dan membawanya ke rumah sakit Husada Sidoarjo. Namun saat dalam perjalanan ke rumah sakit, rupanya Vanda tidak bisa bertahan. Vanda pun tewas dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Vanda dinyatakan meninggal dunia, jasad Vanda pun dibawa ke rumah sakit Pusdiklat Sabara Porong untuk keperluan otopsi. Dan dari hasil visum, terdapat 12 luka tikaman, yaitu di dada, punggung, dan bagian samping dari tubuhnya. Lalu sementara itu, atas kejadian mengerikan yang terjadi di depan minimarket Jalan Taruna Desa Wage tersebut, Polresta Sidoarjo datang untuk mengusut kasus ini. Polisi yang datang ke warung es teh milik Vanda ini langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi. Berdasarkan keterangan para saksi yang mengetahui identitas pelaku serta bukti CCTV, polisi langsung melakukan pengejaran. Dan Huda pun akhirnya berhasil ditangkap selisih 6 jam setelah kejadian pada sore hari. Di saat itu Huda ditangkap oleh anggota Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo di rumahnya di daerah Sedati Sidoarjo, Jawa Timur. Bersamaan dengan ditangkapnya Huda, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam berupa pisau yang dia gunakan untuk menikam sang istri dan sepeda motor yang dia kendarai saat kejadian. Setelah ditangkap, Huda pun diamankan, dimintai keterangan. Dengan menangis kepada polisi, Huda mengakui perbuatannya. Dia menyesal sudah menghabisi nyawa Vanda yang merupakan istri yang dia cintai. Dia di saat itu mengaku kecewa kepada sang istri. Ternyata selama pernikahan mereka yang berlangsung 4 tahun, rupanya istrinya berselingkuh berkali-kali. Huda yang kecewa, gelap mata. Dia tidak mau harga dirinya sebagai laki-laki diinjak begitu saja. Dan dia pun tega menghabisi nyawa sang istri untuk memuaskan rasa sakit hatinya. Atas perbuatan kejinya tersebut, Huda akhirnya dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, serta pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Huda pun terancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Sementara jenazah Vanda yang sudah selesai diperiksa dikembalikan kepada keluarganya untuk dimakamkan secara layak. Kabar mengenai meninggalnya Vanda benar-benar membuat keluarga serta warga sekitar menjadi syok. Mereka tidak menyangka sang wanita penjual es teh berakhir begitu mengenaskan di tangan sang suami. Atas kabar tewasnya Vanda, semua orang mengecam perbuatan Huda yang sungguh tega. Ketika rasa cemburu yang tidak terkendali benar-benar membuat Huda buta hati hingga berujung pada tindakan yang merenggut nyawa istrinya sendiri. Itu dia sobat, kisah dari Vanda, sang penjual es teh yang harus berakhir di tangan sang suami karena ketahuan berselingkuh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?